What the fuck was on doing today? That useless shit. Matic was right. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Pelatih MU kaget usai nonton siaran ulang dari pertandingan AFF. Laga minta dibatalkan sampai sebut, pemain Vietnam kasar-kasar. Erick Thohir sudah dapat tawaran dari pelatih Jepang untuk gabung EAFF. Erick sebut di laga ini tidak ada wasit curang, apalagi pemain yang kasar, malah mainnya itu pakai tiki-taka bukan adu fisik. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Pelatih MU kaget usai nonton siaran ulang dari pertandingan AFF. Laga minta dibatalkan sampai sebut, pemain Vietnam kasar-kasar. Dalam waktu dekat, Manchester United dijadwalkan menghadapi laga spesial melawan tim ASEAN All Stars. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Laga tersebut tentu menyedot perhatian banyak pihak, mengingat atmosfer persaingan di kawasan Asia Tenggara yang selalu panas. Menariknya, baru-baru ini muncul sebuah momen yang cukup menghebohkan. Pelatih Manchester United, yang terkenal dengan ketelitian dalam mengamati pertandingan, diperlihatkan sebuah rekaman yang memperlihatkan laga dari ajang AFF. Namun reaksi sang pelatih cukup mengejutkan. Dalam video tersebut, banyak cuplikan adegan yang menunjukkan permainan kasar, terutama yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Tackle keras, pelanggaran brutal, hingga insiden-insiden yang melanggar aturan terlihat begitu jelas. Sang pelatih tampak tercengang menyaksikan bagaimana tensi di atas lapangan bisa sampai memicu aksi-aksi yang cukup membahayakan pemain lawan. Peristiwa ini pun semakin memperkuat pandangan bahwa persaingan di level Asia Tenggara bukan hanya soal adu strategi dan taktik, tetapi juga soal kekuatan fisik dan mental. Duel Manchester United melawan ASEAN All Stars pun diprediksi bakal berlangsung dalam intensitas tinggi, mengingat banyak pemain yang ingin membuktikan diri. Tinggal bagaimana para pemain bisa menyalurkan energi mereka dengan cara yang lebih sportif di lapangan. Namun, di sisi lain pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menunjukkan rasa kecewanya pada tim ASEAN All Star. Ia tidak hanya mengkritik keras gaya bermain lawan yang dianggapnya terlalu kasar, tetapi juga menyoroti sikap tidak sportif yang diperlihatkan sejumlah pemain Vietnam. Menurutnya, banyak pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi dalam sebuah laga, apalagi beberapa tindakan pemain lawan dinilai sangat membahayakan keselamatan anak asuhnya. Dengan nada tegas, sang pelatih menyebut perilaku seperti itu tidak layak ada dalam dunia sepak bola profesional. Ia bahkan mengungkapkan kekesalannya dengan menyatakan bahwa pemain-pemain yang menunjukkan sikap kurang ajar di lapangan seharusnya mendapatkan sanksi berat, bahkan sampai dilarang bermain di level profesional. Dalam pandangannya, pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pemanasan malah berubah menjadi ajang adu fisik yang tidak perlu. Tak hanya berhenti di situ, ia juga meminta pihak penyelenggara mempertimbangkan untuk membatalkan pertandingan lebih awal demi menjaga keselamatan para pemainnya. Ia menilai, tidak ada gunanya melanjutkan laga jika atmosfer pertandingan sudah diwarnai dengan permainan keras yang bisa berujung fatal. Sambil menggelengkan kepala, pelatih itu berkata dengan nada geram, "Ini bukan sepak bola, ini cari masalah," ujar Ruben Amorim. Turnamen AFF memang sudah lama dikenal sebagai ajang yang kerap diwarnai kontroversi, terutama karena gaya bermain sejumlah pemain yang terkesan berlebihan. Tak jarang, pertandingan diwarnai aksi-aksi kasar yang berujung pada cedera serius. Dari pengamatan banyak pihak, sebagian besar insiden semacam ini justru kerap melibatkan pemain dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand, dengan Vietnam disebut-sebut sebagai penyumbang terbesar dari tindakan tak sportif tersebut. Sementara itu, Indonesia dinilai tetap mematuhi aturan dan jarang terlibat dalam insiden kekerasan semacam itu. Dengan dibatalkannya pertandingan yang melibatkan Manchester United, situasi ini tentu menjadi pukulan telak bagi kredibilitas AFF.
Bukan hanya merusak citra, keputusan ini juga berpotensi memicu dampak serius di kancah internasional. Tersiar kabar bahwa FIFA tengah mempertimbangkan sanksi berat terhadap AFF setelah insiden ini mendapat sorotan luas berkat viralnya pernyataan dari pelatih Manchester United. Bila AFF benar-benar mendapatkan hukuman dari FIFA, maka masa depan kompetisi ini akan berada di ujung tanduk. Namun, sekalipun AFF tidak sampai dibekukan, ada konsekuensi lain yang tak kalah berat, yakni banyak klub besar Eropa seperti Barcelona dan Real Madrid dikabarkan akan mengurungkan niat mereka untuk menggelar pertandingan persahabatan melawan ASEAN All-Stars. Lalu setujukah kamu jika laga ASEAN All-Stars dibatalkan saja? Seperti pernyataan pelatih MU Ruben Amorim. Dan setujukah pertandingan AFF dibanet dari FIFA? Jika setuju silahkan like video ini dan tulis di kolom komentar. Saya setuju turnamen AFF dibanet dari FIFA. Erick Thohir sudah dapat tawaran dari pelatih Jepang untuk gabung AFF. Erick sebut di laga ini tidak ada wasit curang, apalagi pemain yang kasar, malah mainnya itu pakai tiki-taka bukan adu fisik. Belakangan ini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengambil langkah tegas dengan memutuskan untuk mengurangi jumlah pertandingan atau turnamen yang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Keputusan ini diambil setelah melihat banyaknya jadwal yang kerap bentrok dengan agenda internasional, yang akhirnya berdampak buruk pada kesiapan tim nasional. Selain masalah jadwal, pertimbangan lain yang mendasari keputusan ini adalah kondisi yang kurang menguntungkan bagi Indonesia di sejumlah ajang non-resmi. Seringkali, dalam event-event tersebut, Indonesia harus menerima perlakuan yang merugikan. Mulai dari tindakan kasar lawan yang dibiarkan begitu saja, hingga keputusan-keputusan kontroversial dari wasit yang menguntungkan pihak lain. Kondisi ini jelas tidak hanya merugikan secara teknis, tetapi juga membahayakan mental serta fisik para pemain Indonesia yang tengah berjuang membangun prestasi di level internasional. Namun, pada 27 April, Erick Thohir mengungkapkan perkembangan baru yang cukup mengejutkan dalam arah masa depan sepak bola Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pelatih asal Jepang memberikan usulan menarik, yakni mengajak Indonesia untuk bergabung dengan AFF, Federasi Sepak Bola Asia Timur. Menurut sang pelatih, AFF menawarkan atmosfer kompetisi yang lebih sehat dan berkualitas tinggi. Berbeda dengan AFF yang kerap diwarnai permainan kasar dan adu fisik yang berlebihan, AFF dihuni oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Timur lainnya yang dikenal mengutamakan teknik, kecepatan, serta gaya bermain rapi seperti tiki-taka. Lingkungan kompetitif seperti itu dinilai jauh lebih cocok untuk perkembangan jangka panjang timnas Indonesia yang kini tengah berbenah dalam segala aspek, baik dari segi fisik, taktik, maupun mentalitas. Di sisi lain, Erick juga tak menutupi kekesalannya terhadap kualitas permainan di AFF yang menurutnya terlalu keras, bahkan cenderung brutal. Kondisi seperti itu dikhawatirkan bisa menghambat perkembangan pemain Indonesia yang sedang diarahkan untuk bermain lebih modern dan profesional. Kalau mau maju, kita harus bertarung dengan yang mengutamakan skill, bukan otot. Ujar Erick dengan nada serius. Selain itu, masa depan Presiden AFF kini berada di ujung tanduk, karena krisis besar diprediksi akan terjadi jika Indonesia benar-benar memilih hengkang. Kepergian Indonesia akan meninggalkan lubang besar dalam persaingan sepak bola ASEAN, sebab selama ini Garuda selalu menjadi rival utama Vietnam dan Thailand dalam berbagai turnamen. Tanpa kehadiran Indonesia, kompetisi hanya akan menyisakan Vietnam dan Thailand sebagai kandidat kuat juara, yang lambat laun dipastikan akan membuat para penonton merasa bosan karena minimnya variasi dan kejutan dalam perebutan gelar. Jika situasi ini berlarut-larut, popularitas AFF bisa anjlok drastis, pendapatan menurun, dan pada akhirnya posisi Presiden AFF pun berada dalam ancaman kebangkrutan yang nyata. Tak hanya dari sisi kompetisi, dampak keluarnya Indonesia dari AFF juga akan terasa besar di sektor finansial. Penjualan tiket, pendapatan hak siar, hingga minat sponsor diperkirakan akan mengalami penurunan tajam. Hal ini berpotensi membuat AFF mengalami kerugian besar, bahkan terjebak dalam tumpukan utang karena tingginya biaya operasional untuk menggelar turnamen. Lebih parahnya lagi, Presiden AFF sendiri dalam sebuah wawancara sudah mengakui bahwa sebagian besar pendapatan federasi berasal dari hak siar, terutama saat Indonesia bertanding.
Ketika Indonesia tersingkir lebih awal, angka penonton, iklan, serta pemasukan hak siar langsung anjlok drastis, membuat keuangan AFF kian terpuruk. Dengan nada penuh kekhawatiran, Presiden AFF mengatakan, tanpa Indonesia, keuntungan turnamen ini bisa hilang. Katanya dalam wawancara terakhir. Melihat semua kekacauan dan ketidakadilan yang terjadi, sudah saatnya Erick Thohir mengambil keputusan berani untuk membawa Indonesia keluar dari AFF dan bergabung dengan EAFF. Dengan bergabung ke Federasi Asia Timur, Indonesia bisa mendapatkan lawan-lawan yang jauh lebih berkualitas, bermain dengan adil, serta mendorong perkembangan permainan ke arah yang lebih modern dan profesional. Daripada terus bertahan di kompetisi yang diwarnai permainan brutal dan ketidakadilan, lebih baik Indonesia mencari lingkungan yang bisa membangun mentalitas juara dengan cara yang benar. Di EAFF, Garuda akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Korea Selatan yang mengutamakan teknik tinggi, bukan adu fisik tanpa arah. Lalu menurut kalian, apakah kalian juga setuju jika Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Jika setuju silahkan tulis di kolom komentar. Saya setuju Indonesia gabung EAFF. Bukan main, Mauro Zylstra sudah siap untuk gabung timnas Indonesia. Ternyata pemain Saw ini mengidolakan Patrick Kluivert. Diprediksi performanya bakal makin gacor jika dilatih pelatih satu ini. Mauro Zylstra semakin mantap dengan keputusannya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Striker muda berusia 20 tahun ini tidak ragu lagi untuk mengajukan proses naturalisasi dan siap memperkuat skuad Garuda di masa depan. Ia bahkan telah mengirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PSSI dan kini menunggu perkembangan lebih lanjut. Bermain untuk FC Volendam di Belanda, Mauro menyadari bahwa sepak bola Indonesia tengah berkembang pesat. Salah satu faktor yang semakin menguatkan niatnya adalah kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Baginya, Kluivert bukan sekadar pelatih, tetapi juga sosok legenda yang pernah menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia. Mauro merasa terhormat jika bisa berada di bawah asuhan pelatih sekaliber Kluivert, yang memiliki pengalaman segudang baik sebagai pemain maupun pelatih. Bagi Mauro, keputusan memilih Indonesia bukanlah sesuatu yang diambil secara terburu-buru. Ia sudah memikirkan dengan matang dan kini benar-benar yakin ingin membela merah putih. Keyakinan itu semakin besar setelah melihat keseriusan Indonesia dalam membangun tim nasional yang kompetitif, termasuk dengan memanggil pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas untuk bersaing di level internasional. Selain faktor pelatih, Mauro juga melihat peluang besar untuk berkembang bersama timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa persaingan di lini depan cukup ketat, terutama dengan adanya pemain naturalisasi lain serta bakat-bakat lokal yang terus menunjukkan perkembangan. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar, justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras agar bisa mendapatkan tempat di skuad Garuda. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Mauro berharap bisa segera menjalani debut bersama timnas Indonesia. Ia ingin memberikan kontribusi maksimal dan membuktikan bahwa keputusannya untuk membela Indonesia bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah tekad yang lahir dari hati. Baginya, bermain untuk tim nasional adalah kebanggaan besar, dan ia ingin memberikan segalanya demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kini, Mauro hanya tinggal menunggu proses administrasi selesai sebelum bisa benar-benar mewujudkan mimpinya. Ia siap menjalani setiap tahapan yang dibutuhkan dan berharap segera mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. Jika segalanya berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Mauro Zylstra akan menjadi salah satu penyerang andalan Indonesia di masa depan, khususnya dalam menghadapi berbagai turnamen penting yang akan datang. Kabar terbaru, PSSI resmi pecat Indra Syafri dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia U20. Pelatih baru kabarnya sudah disiapkan, akankah PSSI kembali panggil Shin Tae-yong untuk latih Garuda Muda? PSSI resmi mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Indra Syafri dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Keputusan ini diambil menyusul kegagalan tim dalam mencapai target di Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Shenzhen, Tiongkok. Hasil yang kurang memuaskan di fase grup membuat Indonesia tersingkir lebih awal, sehingga evaluasi menyeluruh pun dilakukan oleh federasi. Indra sendiri sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh timnya.
Sebagai seorang pelatih, ia memahami bahwa setiap hasil di lapangan memiliki konsekuensi, termasuk potensi kehilangan posisinya. Ia menerima keputusan PSSI dengan sikap profesional, menegaskan bahwa tugasnya telah dijalankan semaksimal mungkin dan kini federasi memiliki hak untuk menentukan arah baru bagi timnas U20. Nama Indra Syafri memang menjadi sorotan setelah memimpin timnas U20 di turnamen tersebut. Meski banyak harapan yang disematkan pada tim asuhannya, mereka gagal melangkah ke babak 8 besar sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini pun memicu berbagai diskusi di kalangan pecinta sepak bola tanah air mengenai langkah terbaik untuk pembinaan pemain muda ke depannya. Setelah kepergian Indra, PSSI kini dihadapkan pada tugas mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi pelatih kepala timnas U20. Program pengembangan pemain muda yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir harus tetap berlanjut dengan visi yang lebih baik. Federasi berupaya menemukan pelatih yang mampu membawa timnas U20 ke level lebih tinggi dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Terlepas dari hasil di Piala Asia U20, Indra Syafri tetap memiliki rekam jejak yang gemilang dalam menangani tim kelompok umur. Ia pernah 2 kali membawa timnas U19 meraih gelar juara Piala AFF, serta mencetak sejarah dengan mengantarkan timnas U23 meraih medali emas SEA Games 2023. Prestasi tersebut menunjukkan kemampuannya dalam mengasah bakat muda Indonesia. Meski kini harus berpisah dari jabatannya, kiprah Indra dalam sepak bola nasional belum tentu berakhir. Dengan pengalaman dan prestasi yang telah ia raih, bukan tidak mungkin ia akan kembali berkontribusi dalam pengembangan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, PSSI terus bergerak mencari pengganti yang mampu membawa timnas U20 ke arah yang lebih baik dan mempersiapkan skuad untuk tantangan berikutnya. Alhamdulillah, Erick Thohir sudah beri lampu hijau untuk proses naturalisasi Miliano Jonathans. Winger FC Utrecht ini berpotensi buat permainan timnas Indonesia jadi lebih tajam dan kompetitif. Ketua PSSI, Erick Thohir, terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain keturunan yang berpotensi besar. Kali ini, nama Miliano Jonathans masuk dalam radar PSSI sebagai kandidat naturalisasi. Miliano Jonathans saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie setelah bergabung pada bursa transfer musim dingin 2025. Kedatangannya ke Utrecht tidak lepas dari kepindahan Ula Romeni ke Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris yang dimiliki oleh Erick Thohir. Sebelum hijrah ke Utrecht, Miliano merupakan andalan Vitesse Arnhem di Eerste Divisie. Performa pemain berusia 20 tahun itu cukup mencuri perhatian pada paruh pertama musim ini. Dalam 18 pertandingan yang dijalani bersama Vitesse, Miliano berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist. Catatan impresif tersebut membuktikan bahwa dirinya memiliki ketajaman di lini depan, yang tentunya bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia jika ia bersedia bergabung. Miliano lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004. Dari garis keturunannya, ia memiliki darah Indonesia melalui sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Konon, keluarganya dahulu tinggal di kawasan Jalan Pemuda, Pancoran Mas, tidak jauh dari stasiun Depok Lama. Nama belakangnya, Jonathans, diyakini merupakan bagian dari salah satu dari 12 marga Belanda Depok yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Ketertarikan PSSI terhadap Miliano bukanlah tanpa alasan. Sebagai seorang winger berkaki kidal, ia memiliki kecepatan, teknik tinggi, serta naluri mencetak gol yang tajam. Karakter permainannya sangat cocok dengan gaya sepak bola modern yang mengandalkan kecepatan dan kreativitas di lini serang. Pada Oktober 2024, dalam sebuah wawancara dengan ESPN Belanda, Miliano sempat mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia saat itu, Shin Tae-yong. Namun, situasi kini telah berubah setelah Patrick Kluivert mengambil alih posisi pelatih kepala. Meski mendapat ketertarikan serius dari PSSI, Miliano belum membuat keputusan final mengenai masa depannya. Ia memilih untuk fokus menyelesaikan musim ini bersama FC Utrecht sebelum menentukan langkah selanjutnya. Keputusan yang diambilnya tentu akan menjadi sorotan, mengingat potensi besar yang ia miliki dan peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional.
Jika akhirnya bersedia membela timnas Indonesia, Miliano Jonathans bisa menjadi tambahan kekuatan di sektor sayap, bersanding dengan pemain-pemain seperti Rafael Struijk dan Justin Hubner yang juga memiliki latar belakang serupa. Kini, publik sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu apakah Miliano akan memilih mengenakan seragam Garuda atau tetap melanjutkan karirnya bersama timnas Belanda. Sempat bikin khawatir, Ragnar Oratmangun alami cedera saat membela klubnya FC Dender. Ragnar terlihat kesakitan dan langsung ditangani oleh tim medis. Namun, kondisi pemain satu ini dipastikan bakal segera membaik. Dalam pertandingan lanjutan Liga Belgia antara FC Dender dan Ohleven, Ragnar Oratmangun mengalami cedera hamstring yang cukup mengkhawatirkan. Insiden ini terjadi pada Sabtu 15 Februari ketika FC Dender harus menelan kekalahan dramatis di penghujung laga. Sejak awal pertandingan, Ragnar tampil sebagai starter dan berperan penting dalam lini serang timnya. FC Dender sempat unggul 2-1 atas tuan rumah dan berada di jalur kemenangan. Namun, di menit ke-85, Ragnar tampak mengalami masalah pada paha kanannya. Ia sempat mencoba bertahan, tetapi akhirnya harus ditarik keluar dan digantikan oleh Noah Mbamba. Saat berjalan keluar lapangan, ekspresi wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia tengah menahan rasa sakit. Tak lama setelah Ragnar meninggalkan pertandingan, situasi justru berubah drastis bagi FC Dender. Keunggulan yang sudah di depan mata sirna begitu saja setelah Ohleven berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-89. Petaka semakin bertambah ketika tim tuan rumah mencetak gol kemenangan di masa injury time, tepatnya menit injury time, melalui aksi Jovan Mijatovic. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan telak bagi FC Dender, sekaligus menambah kekhawatiran terhadap kondisi Ragnar yang mengalami cedera. Cedera hamstring yang dialaminya menjadi perhatian besar, terutama karena perannya yang cukup penting bagi timnas Indonesia. Dalam waktu sekitar 1 bulan ke depan, timnas Garuda akan melakoni pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar sendiri diproyeksikan menjadi bagian dari skema serangan utama bersama Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Absennya salah satu dari mereka tentu akan mempengaruhi kekuatan tim, terlebih lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan, yakni Australia dan Bahrain. Dengan ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus tampil dengan kekuatan penuh dan meraih hasil maksimal di 2 laga tersebut. Oleh karena itu, proses pemulihan Ragnar Oratmangun kini menjadi prioritas utama. Jika ia bisa segera pulih, maka kehadirannya akan menjadi tambahan tenaga yang sangat berharga bagi lini depan timnas. Kini, harapan tertuju pada tim medis FC Dender agar Ragnar bisa segera kembali ke performa terbaiknya dan siap berjuang bersama Garuda di ajang internasional. Sangat disayangkan, Jens Raven pernah bobol gawang Yaman tahun lalu yang seharusnya bisa jadi modal untuk timnas U20 di Piala Asia. Sayangnya, timnas Indonesia justru tersungkur dan harus pulang lebih dulu. Timnas Indonesia U20 berambisi mencatat kemenangan pertama mereka di Piala Asia U20 2025 saat menghadapi Yaman. Pertandingan ini akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium pada Rabu 19 Februari. Tim asuhan Indra Syafri ingin menebus hasil kurang maksimal di laga sebelumnya dan menjadikan duel ini sebagai momentum kebangkitan. Pertemuan antara Indonesia dan Yaman bukanlah yang pertama. Kedua tim sempat berhadapan dalam babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 tahun lalu. Saat itu, Garuda Muda sempat unggul lebih dulu lewat gol Jens Raven di penghujung babak pertama. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama setelah Yaman menyamakan kedudukan akibat gol bunuh diri yang tidak diharapkan. Skor 1-1 menjadi hasil akhir yang cukup disayangkan bagi skuad Merah Putih, mengingat mereka bermain sebagai tuan rumah. Jens Raven sendiri telah menunjukkan tajinya sebagai salah satu penyerang andalan Indonesia di turnamen ini. Selain pernah membobol gawang Yaman, ia juga menjadi satu-satunya pemain Garuda Muda yang berhasil mencetak gol di fase grup sejauh ini. Golnya ke gawang Uzbekistan dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-3 menunjukkan bahwa ia tetap tajam di lini depan dan bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Menghadapi Yaman kali ini, Indonesia harus lebih waspada dan tampil lebih disiplin. Pengalaman dari pertemuan sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi Indra Syafri dan anak asuhnya.
pertahanan harus lebih solid agar tidak kembali kebobolan secara tidak perlu, sementara lini serang harus lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Bagi Indonesia, laga ini sangat penting untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di Piala Asia U20 2025. Kemenangan atas Yaman akan membuka peluang lebih besar bagi mereka untuk lolos dari fase grup dan melaju ke babak berikutnya. Dukungan penuh diharapkan dari para supporter yang terus memberikan semangat kepada Garuda Muda agar bisa meraih hasil maksimal. Kini, semua mata tertuju pada Jens Raven dan kawan-kawan. Bisakah mereka menampilkan permainan terbaik dan meraih kemenangan pertama di turnamen ini? Jawabannya akan ditentukan di atas lapangan, dalam pertarungan yang penuh gengsi dan ambisi tinggi. Tahu diri, media Vietnam puji aksi Pratama Arhan di Liga Thailand yang langsung dinobatkan menjadi pemain terbaik. Mereka berharap ada salah satu pemain Vietnam yang bisa meniru prestasi Pratama Arhan. Pratama Arhan mulai menunjukkan performa menjanjikan bersama Bangkok United di Liga Thailand, dan hal itu mendapat perhatian dari media Vietnam. Mereka menyoroti kiprahnya yang semakin berkembang, terutama setelah dirinya dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan ke-20 Thai League 1 musim ini. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Arhan mulai menemukan ritme permainannya di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Thailand. Dalam pertandingan yang berlangsung pekan lalu, Arhan memang tidak bermain penuh. Ia hanya tampil selama 63 menit sebelum ditarik keluar. Meski demikian, kontribusinya tetap dinilai signifikan dalam membantu Bangkok United meraih kemenangan 2-1 atas Nakhon Ratchasima. Kecepatan, kemampuan bertahan, dan terutama lemparan jarak jauhnya menjadi senjata andalan timnya dalam membongkar pertahanan lawan. Bahkan, Bangkok United tampaknya semakin mengandalkan kemampuan unik Arhan tersebut, terlihat dari bagaimana mereka selalu menyediakan handuk di pinggir lapangan agar Arhan bisa mengeringkan bola sebelum melakukan lemparan jauh. Bangkok United sendiri masih berjuang dalam perebutan gelar juara Liga Thailand musim ini. Saat ini, mereka berada di posisi kedua klasemen sementara, tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen, Buriram United. Meski jaraknya cukup jauh, mereka masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibanding sang pemimpin liga, yang membuat peluang mereka tetap terbuka lebar. Sementara itu, pemain Indonesia lainnya, Asnawi Mangkualam, juga tengah berkompetisi di Liga Thailand bersama Port FC. Klubnya saat ini menempati peringkat ketiga klasemen, membuat dua pemain asal Indonesia bermain untuk dua tim teratas di liga yang cukup kompetitif ini. Meskipun menunjukkan performa yang konsisten bersama klubnya, Arhan justru menghadapi tantangan berat untuk kembali mendapatkan tempat di tim utama timnas Indonesia. Sejak kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih, persaingan di sektor bek kiri semakin ketat, terutama dengan masuknya pemain-pemain keturunan dari Eropa yang mulai mendominasi skuad Garuda. Berkurangnya menit bermain Arhan di timnas bukan berarti ia kehilangan peluang sepenuhnya. Justru ini menjadi motivasi baginya untuk terus bekerja keras dan membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing. Jika ia terus tampil impresif di Liga Thailand, bukan tidak mungkin namanya kembali menjadi pilihan utama di timnas Indonesia. Perjalanan karirnya masih panjang, dan setiap pertandingan yang ia mainkan adalah kesempatan untuk membuktikan kualitasnya sebagai salah satu bek kiri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Harus waspada, Muhammad Ferrari tak boleh gegabah lagi jika ingin dipanggil ke timnas Indonesia. Pasalnya, dia pernah dapat rapor jelek karena kartu merah saat Piala AFF lalu. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024. Kekalahan tipis 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan, Solo, menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda, terutama karena mereka sempat menunjukkan dominasi di babak pertama. Sayangnya, kartu merah yang diterima Muhammad Ferrari menjadi titik balik yang membuat permainan Indonesia goyah. Pada laga tersebut, tim Garuda sebenarnya tampil percaya diri dengan penguasaan bola yang lebih baik. Mereka bahkan hampir mencetak gol melalui tendangan Marcelino Ferdinand yang ditepis kiper pengganti Filipina, Quincy Kamerat, sebelum bola membentur tiang. Namun, petaka datang di menit ke-44 ketika Ferrari mendapat kartu merah setelah insiden dengan Amani Aguinaldo. Meskipun sempat ditinjau melalui VAR, wasit asal Jepang, Koji Takasaki, tetap pada keputusannya untuk mengusir bek tengah Indonesia tersebut.
Kehilangan satu pemain membuat pelatih Shin Tae-yong harus menyesuaikan strategi. Kapten tim, Asnawi Mangkualam, ditarik lebih ke belakang untuk menopang pertahanan yang ditinggalkan Ferrari. Namun, perubahan ini berdampak pada lini serang yang menjadi kurang efektif. Padahal, di babak pertama, Indonesia mencatatkan 14 percobaan serangan ke gawang lawan, meski tak satu pun berbuah gol. Di babak kedua, situasi semakin sulit bagi Indonesia. Puncak penderitaan terjadi di menit ke-16 saat wasit menunjuk titik putih setelah bola diduga menyentuh tangan Doni Tri Pamungkas di dalam kotak penalti. Tayangan ulang tidak memberikan kepastian apakah benar terjadi handball, tetapi keputusan sudah dibuat. Bjorn Christensen, pemain naturalisasi Filipina asal Norwegia, sukses menaklukkan Cahya Supriyadi yang melompat ke arah berlawanan. Skor 0-1 bertahan hingga akhir pertandingan, meskipun Indonesia berusaha keras mengejar ketertinggalan hingga 11 menit injury time. Hasil ini membuat Indonesia gagal lolos ke semifinal dan harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka kembali gagal meraih gelar Piala AFF. Sejak pertama kali mengikuti turnamen ini, Indonesia sudah 6 kali mencapai final tetapi belum sekalipun mengangkat trofi juara. Kegagalan kali ini juga memicu perdebatan karena Indonesia memilih menurunkan skuad muda dengan mayoritas pemain berusia 22 tahun ke bawah, berbeda dari tim-tim ASEAN lainnya yang membawa skuad terbaik mereka. PSSI beralasan keputusan ini sebagai bagian dari persiapan untuk SEA Games 2025, sementara tim senior difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kecewa dengan hasil di Piala AFF, Indonesia masih memiliki kesempatan membuktikan diri di ajang yang lebih bergengsi. Bulan Maret mendatang, mereka akan menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain dalam upaya melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kekuatan terbaiknya, termasuk 14 pemain naturalisasi keturunan Indonesia dari Belanda, tim Garuda bertekad untuk meraih hasil maksimal dan mencatat sejarah baru di pentas internasional. Alhamdulillah, Martin Paes sambut kedatangan Emil Audero di Timnas Indonesia. Martin bahkan tak segan untuk berbagi pengalaman dengan calon kiper pelapisnya itu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Martin Paes menyambut baik kabar mengenai naturalisasi Emil Audero untuk memperkuat Timnas Indonesia. Alih-alih merasa tersaingi, Paes justru terbuka dengan kedatangan kiper yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi Italia tersebut. Sebagaimana diketahui, PSSI tengah memproses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero yang berposisi sebagai penjaga gawang, Dean James sebagai bek kiri, dan Joey Pelupesi yang beroperasi di lini tengah. Keputusan ini diambil demi meningkatkan kualitas serta kedalaman skuad Garuda, terutama di posisi kiper yang dianggap masih perlu tambahan tenaga. Meskipun Martin Paes telah membuktikan dirinya sebagai pilihan utama di bawah mistar Timnas Indonesia, PSSI menilai bahwa kehadiran kiper lain dengan kualitas setara akan memberikan persaingan sehat di tim. Oleh karena itu, Emil Audero dipandang sebagai sosok yang tepat untuk bersaing dan memperkuat sektor penjaga gawang. Erick menegaskan bahwa Paes sama sekali tidak merasa terancam dengan rencana ini. Sebaliknya, kiper kelahiran Belanda itu justru menunjukkan sikap profesional dan menyambut baik kehadiran Audero dalam skuad. Bagi Paes, persaingan dengan kiper berkualitas akan mendorongnya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi tim nasional. Rumor mengenai naturalisasi Emil Audero sebenarnya sudah mencuat sejak lama, tetapi sempat mengalami kendala dalam prosesnya. Kini, Erick memastikan bahwa perkembangan terbaru menunjukkan hasil yang sangat positif, sehingga peluang Audero untuk segera berseragam merah putih semakin besar. Kehadirannya di Timnas Indonesia tentu akan membawa dampak signifikan, mengingat pengalaman dan rekam jejaknya di Serie A Italia, salah satu liga top dunia. Dengan adanya 2 kiper tangguh dalam skuad, Timnas Indonesia akan memiliki opsi yang lebih solid dalam mengarungi berbagai kompetisi ke depan. Baik Paes maupun Audero akan saling mendorong satu sama lain untuk tampil maksimal, menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat di dalam tim. Erick optimistis bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perjalanan Timnas Indonesia di pentas internasional, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di berbagai ajang.
Mengecewakan, Stadion Utama Gelora Bung Karno ternyata belum sepenuhnya siap untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tak mau tahu pihak pengelola harus lakukan segala upaya agar GBK siap. Dia tak mau Indonesia dipermalukan lagi di mata timnas lain. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Namun, jelang pertandingan ini, kondisi rumput stadion kembali menjadi sorotan. Permasalahan kualitas rumput di GBK sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, ketika Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak pihak menyoroti kondisi lapangan yang dinilai kurang optimal. Meskipun Indonesia sukses meraih kemenangan 2-0 dalam laga tersebut, terlihat jelas bahwa rumput stadion belum dalam kondisi terbaiknya. Bahkan sebelum laga kontra Arab Saudi, kritik sudah muncul dari para pemain timnas Jepang yang lebih dulu mencoba lapangan GBK. Mereka mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kualitas rumput yang dinilai tidak sesuai standar. Situasi ini membuat para penggemar sepak bola tanah air berharap agar PSSI dan pihak pengelola stadion bisa segera melakukan perbaikan sebelum pertandingan melawan Bahrain berlangsung. Untuk mengatasi masalah ini, PSSI menunjuk PT Harapan Jaya Lestarindo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan rumput Stadion Utama GBK. Diharapkan, dengan kehadiran perusahaan yang berpengalaman dalam mengelola lapangan olahraga ini, kualitas rumput stadion bisa meningkat. Namun, karena waktu yang tersisa cukup singkat, ada kekhawatiran bahwa perbaikan tidak akan selesai sepenuhnya sebelum pertandingan melawan Bahrain. Kekhawatiran ini juga disampaikan langsung oleh PT Harapan Jaya Lestarindo melalui akun Instagram resmi mereka. Dalam salah satu komentar, perusahaan tersebut menjawab pertanyaan netizen terkait kesiapan rumput GBK untuk laga mendatang. Mereka memastikan bahwa berbagai permasalahan, termasuk perbedaan jenis rumput, akan ditangani setelah pertandingan melawan Bahrain. Sebelumnya, perawatan rumput stadion berada di bawah tanggung jawab pengelola kompleks Gelora Bung Karno. Sayangnya, selama beberapa waktu terakhir, kualitas lapangan kerap menjadi keluhan. Banyak pihak yang berharap bahwa di bawah pengelolaan PT Harapan Jaya Lestarindo, kondisi rumput GBK bisa semakin baik dan memenuhi standar internasional. Keputusan PSSI untuk menunjuk perusahaan ini mendapat tanggapan beragam. Sebagian besar mendukung langkah tersebut karena dinilai sebagai solusi yang tepat, mengingat pengalaman Lestarindo dalam menangani rumput lapangan olahraga. Namun, ada juga yang menyayangkan bahwa keputusan ini diambil terlalu lambat, sehingga perbaikan tidak memiliki cukup waktu untuk benar-benar maksimal sebelum laga penting melawan Bahrain. Bagaimanapun, harapan besar tertuju pada perbaikan yang sedang dilakukan. Dengan kondisi rumput yang lebih baik, Timnas Indonesia diharapkan bisa bermain lebih nyaman dan menunjukkan performa terbaiknya di hadapan pendukung sendiri. Ini baru mantap, Witan Sulaiman tidak akan dipanggil oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Pemain satu ini dinilai sudah tak bisa kompetitif di ajang internasional. Mungkin Witan bisa dipanggil untuk ajang AFF saja atau SEA Games. Beberapa pemain berpotensi tidak masuk dalam daftar panggilan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung bulan depan. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi laga berat dengan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Garuda akan kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Menghadapi dua pertandingan penting ini, Kluivert diprediksi akan memilih pemain-pemain yang memiliki menit bermain reguler di klub masing-masing. Sejak resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Februari 2025, Kluivert telah memberikan sinyal bahwa pemain yang jarang mendapatkan kesempatan tampil di level klub bisa saja kehilangan tempat di tim nasional. Filosofi ini bisa berdampak pada beberapa pemain yang selama ini menjadi andalan, salah satunya Witan Sulaiman. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, Witan hampir selalu menjadi bagian dari skuad utama Timnas Indonesia. Namun, di bawah kepemimpinan Kluivert, situasi tersebut bisa saja berubah. Performa dan konsistensi di level klub akan menjadi faktor penentu dalam pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia.
Saat ini, Witan bukanlah pilihan utama di klubnya, Persija Jakarta. Dari 20 pertandingan yang telah dimainkan oleh Macan Kemayoran di BRI Liga 1 musim ini, winger berusia 23 tahun itu hanya tampil sebagai starter dalam 7 laga. Hal ini menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya dipercaya oleh pelatih Carlos Pena. Salah satu faktor yang membuat Witan kesulitan mendapatkan tempat di tim utama adalah persaingan ketat di lini depan Persija. Kehadiran Rio Matsumura yang tampil lebih konsisten membuat Witan harus lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan. Selain itu, perubahan taktik yang diterapkan Carlos Pena dari skema 3-4-3 menjadi 3-4-1-2 membuat peran Witan dalam tim menjadi kurang signifikan. Minimnya menit bermain tentu berdampak pada kontribusinya di lapangan. Hingga saat ini, Witan telah mencatatkan total 812 menit bermain di Liga Domestik, namun masih belum berhasil mencetak gol. Meski demikian, ia tetap menunjukkan kualitasnya dengan menyumbang 4 assist untuk timnya. Dengan filosofi yang diterapkan oleh Kluivert, pemain-pemain yang tidak mendapatkan waktu bermain reguler di klub tentu harus berjuang lebih keras jika ingin tetap menjadi bagian dari timnas Indonesia. Oleh karena itu, Witan dan pemain lain yang berada dalam situasi serupa harus segera meningkatkan performa agar tetap mendapat tempat dalam skuad Garuda di laga penting mendatang.